Selamat bergabung dengan channel saya Kardi Papahan pada kesempatan ini pada rubrik hukum uh, dengan tema tentang ancaman pidana pada dugaan penggelembungan suara pada aplikasi Sirekap. Salah satu simpul informasi penting dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 ini, khususnya dari pelaksanaan pemilihan presiden atau pilpres, adalah tentang dugaan adanya penggelembungan suara pada aplikasi Sirekap, yaitu sebuah aplikasi yang merupakan sistem informasi rekapitulasi suara dari pemilihan presiden yang dilakukan dengan sistem digitalisasi untuk rekapitulasi sementara sebelum rekapitulasi manual dirampungkan di KPU dari hasil pemilihan presiden. Terkait dengan adanya dugaan penggelembungan suara untuk paslon tertentu pada aplikasi Sirekap yang diperkirakan sangat relatif besar atau sangat signifikan, tentu perlu direspon melalui instrumen hukum yang ada, baik dalam konteks undang-undang penyelenggaraan pemilu atau hukum tata negara maupun dari sisi hukum pidana, dengan tujuan atau dengan artikulasi supaya bisa diketahui faktor-faktor pemicu atau faktor penyebab terjadinya dugaan penggelembungan suara tersebut, dan juga tentunya untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Terkait dengan ancaman pidana pada dugaan penggelembungan suara pada aplikasi Sirekap, misalkan kaidah hukumnya bisa dicermati atau bisa dibaca pada pasal 35 Undang-Undang ITE yang awalnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada kesempatan ini, ketentuan pasal 35 Undang-Undang ITE saya bacakan untuk kita semua. Di sana dikatakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Sebagaimana telah diketahui, yang terkait dengan data-data penyelenggaraan pemilu di garda terdepan, yaitu di tempat pemungutan suara atau TPS, yang dikontrol melalui misalnya KPPS adalah surat suara dan juga tentunya rekapan C1 plano maupun rekapan C1 ukuran kuarto misalkan. Bagian penting dari data manual yang akan diupload ke dalam aplikasi Sirekap misalkan adalah C1 plano. Berdasarkan kaidah hukum pasal 35, ada unsur-unsur misalkan di sana dikatakan dugaan melakukan manipulasi, dugaan melakukan perubahan, penghilangan data-data yang terkait dengan data elektronik atau yang dikonversi menjadi data elektronik,
misalkan diduga melakukan perubahan terhadap data yang ada di C1 Plano, misalkan sebagai salah satu contoh, yang selanjutnya akan diupload dan dikirimkan ke aplikasi Sirekap. Tentu dugaan tindakan tersebut ya bisa dikategorikan sebagai bagian dari kaidah hukum yang diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang ITE, yaitu melakukan manipulasi, melakukan perubahan, melakukan penghilangan, ya, misalkan merubah angka 74 menjadi 740, ya, merubah angka-angka dari angka tertentu menjadi angka yang sangat besar dengan rasio-rasio kelipatan tertentu, ya bisa dikategorikan sebagai unsur-unsur melakukan manipulasi, melakukan perubahan atau merupakan penghilangan dari data dokumen yang sebenarnya. Jadi titik itu menjadi salah satu titik yang perlu diverifikasi, karena konon berdasarkan otoritas pemilihan umum, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU, telah diumumkan belum lama ini bahwa diperkirakan kesalahan yang terjadi yang terkait dengan aplikasi Sirekap itu sudah diperkirakan di sekitar 2.325 TPS. Ya, tentu ini angka yang relatif besar dan cakupannya tentunya berdasarkan informasi yang mengemuka di media massa, termasuk katakanlah bisa dikatakan adalah meliputi daerah yang sangat luas. Oleh karena itu, kepada yang diduga melakukan adanya misalkan dugaan-dugaan manipulasi, adanya dugaan penghilangan data atau perubahan data yang terkait dengan data-data yang dihasilkan dari TPS seperti C1 Plano yang akan diupload ke sistem aplikasi Sirekap, perlu dilihat apakah misalkan ada yang melanggar kaidah hukum dari pasal 35 Undang-Undang ITE tersebut. Sedangkan yang kedua, titik yang perlu dicermati adalah misalkan ketika teknologi pengenal tanda optik atau teknologi pengenal karakter optik yang ada di aplikasi Sirekap mengkonversi atau merubah data manual menjadi data digital, perlu dicermati apakah di sana masih ada petugas-petugas yang melakukan otorisasi atau dapat merubah. Ya, perlu juga dilihat sebagai titik sentuh yang terkait dengan kaidah pasal 35 Undang-Undang ITE ini. Apakah di sana mungkin dilakukan manipulasi, apakah di sana mungkin bisa dilakukan perubahan atau penghilangan data, atau katakanlah penggelembungan data atau suara hasil pemilihan presiden misalkan. Tentu perlu diverifikasi di titik tersebut yang terkait dengan pasal 35 Undang-Undang ITE tersebut. Tentu di dalam lapisan yang kedua ini ya perlu dicermati adalah pejabat-pejabat atau petugas-petugas yang memiliki katakanlah kode akses masuk ke server dari aplikasi Sirekap. Apakah diduga mereka ada melakukan tindakan-tindakan sejenis manipulasi, penghilangan atau perubahan suara yang dikonversi dari C1 Plano yang merupakan produk atau hasil kerja dari TPS yang tentunya
ditandatangani pihak-pihak yang terkait dengan pembuatan C1 Plano. Terkait dengan penerapan kaidah hukum pidana, ya berdasarkan pasal 35, baik dalam konteks manipulasi atau dugaan perubahan atau penghilangan data yang terkait nanti dengan adanya dugaan penggelembungan suara, tentu ini dikaitkan juga nanti kalau itu misalkan ada diduga yang menyuruh melakukan, membantu melakukan, ya tentu perlu didekati dari sisi pasal 55 Undang-Undang tentang hukum pidana, yaitu turut serta, ya, apakah menyuruh melakukan, membantu melakukan, dan lain sebagainya. Adapun sanksi dari kaidah hukum pasal 35 Undang-Undang ITE ini diatur di dalam pasal 51 Undang-Undang ITE. Di sana dikatakan, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Dengan demikian, para pihak-pihak yang dirugikan dari adanya dugaan penggelembungan suara pada aplikasi Sirekap, ya tentu bisa melakukan mekanisme yang diatur di dalam hukum acara pidana, misalkan di dalam bentuk membuat pengaduan misalkan, atau dalam bentuk laporan ke proses penegakan hukum supaya bisa dilihat dan dinilai apakah di sana misalkan ada unsur-unsur pidana yang terkait dengan kaidah hukum yang diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang ITE. Dengan harapan supaya faktor pemicu, faktor penyebab adanya dugaan penggelembungan suara yang diduga terjadi pada aplikasi Sirekap bisa diketahui dan juga tentunya bisa digunakan untuk penyempurnaan pelaksanaan pemilu pada masa-masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih dari saya, Kardi Papahan. Silakan di like, di subscribe untuk pembuatan podcast rubrik